Saya juga pernah pas matiin keran, tahu-tahu ada suara. Oh, di basement itu karena sepi, saya itu ngelap motor aja. Iseng kan, nah, ngelap motor itu juga sendiri. Pas lagi asik ngelap motor, ada yang manggil belakang. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Cerita Misterius. Kali ini kita sudah ada di session cerita malam Jumat. Kita udah kedatangan narasumber kita, yaitu Pak Denny. Halo, assalamualaikum Pak Denny. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi Pak Denny ini datang jauh-jauh dari Tangerang ya Pak ya? Iya. Untuk menceritakan kisah pengalaman yang ada di kehidupannya Pak Denny ya Pak? Iya, di seputar tempat kerja aja. Oh oke. Boleh diceritain Pak pekerjaan Bapak apa, terus lokasinya di mana gitu? Iya. Ya, pekerjaan saya adalah satpam. Jadi pas waktu itu saya ceritain lokasinya dulu aja ya. Iya boleh Pak. Dari tahun berapa juga boleh Pak? Saya kerja jadi satpam dari tahun 1996 di salah satu apartemen di Jakarta. Nah waktu itu pas saya masuk malam, emang suasananya juga lagi sunyi sekali, udaranya panas gitu. Jadi pas begitu aplusan masuk malam, saya keliling dulu, saya muter dulu, cek lokasi dulu. Habis itu ya kita standby duduk di pos saja. Di posnya waktu itu di dalam lobi. Di dalam lobi. Di lobi itu sebenarnya lampunya juga terang. Lampunya terang. Cuman begitu memasuki jam 12 itu lampunya mulai dikurangi. Jadi agak redup ya. Agak redup. Nah waktu itu emang suasana juga beda emang. Sepi gitu. Sepi, udaranya panas. Sepi, udaranya panas, saya juga gelisah nih. Baju juga kipas angin juga nggak ada kan. Kalau malam AC juga nggak ada. Dimatiin itu Pak? Saya buka pintunya, pintu belakang, saya buka sebelah. Udah, saya buka sebelah, saya duduk aja. Ya biasa, kalau namanya ini paling cuman 1-2 orang aja yang masuk sih. Kalau udah malam itu suasananya emang beda gitu, hawanya panas, makanya pintu belakang saya buka. Tapi habis itu saya rebahan sebenarnya, karena rebahan itu sekitar jam 1 malam itu saya mulai rebahan, cuma nggak tidur Pak, rebahan sambil bawa radio aja, ngobrol-ngobrol aja pakai HT ya Pak? Pakai HT. Nah begitu saya asik-asiknya ngobrol, itu pintu yang saya buka sebelah tadi kok ada yang nyender di situ. Ada yang nyender, perempuan, gede, tinggi, hampir mentok pintu ya. Rambutnya panjang terurai nyampe ke pantat. Begitu saya ngeliat, saya kan penasaran, saya masih tiduran bawa hati kan, tuh apa itu, bener gak sih?
Saya duduk, saya kucek-kucek mata saya pelototin gitu. Iya bener, dia juga melotot, nggak taunya ke saya. Oh, saling lihat itu Pak? Saling lihat, melotot dia sambil baca di dalam hati astagfirullah gitu kan. Saya nunduk lagi, saya lihat lagi, masih ada lagi. Karena saya penasaran, saya melangkah ke depan, saya deketin itu. Apa itu wujudnya? Apa itu sebenarnya sih? Nah begitu saya lihat, saya melangkah ke depan, itu malah apa itu ya, hilang gitu. Jadi apa itu, penampakannya tuh nggak nyata. Oh ternyata pas dideketin nggak ada gitu? Ada cuman nggak nyata gitu. Tapi begitu kita mundur lagi, ya jaraknya dari saya duduk semula, dari pintu yang saya buka itu sekitar 15 meteran lah. Jauh juga ya Pak? Jauh, sekitar 15 meteran. Lalu begitu saya langkah ke depan gitu kok agak hilang, begitu saya ke belakang lagi ada lagi gitu. Oh, jadi kalau dideketin seolah nggak ada, tapi kalau dijauhin malah ada. Begitu kita mungkin ada juga, cuman kita nggak ngelihat aja. Mungkin ada, cuman kita nggak ngelihat. Orang begitu saya mundur lagi, oh iya ada lagi. Saya duduk lagi. Berarti kayak kuntilanak kali ya Pak? Kalau namanya kuntilanak saya nggak tahu. Jadi warna bajunya pun saya ngelihat warnanya itu kayak warna telur asin. Oh, baju suster kalau nggak salah ya dulu. Oh, baju suster. Cuman lusuh. Tapi sosok mukanya tuh hancur nggak Pak? Mukanya itu hancur sih enggak, cuman nggak begitu jelas juga kalau muka ya. Cuman kalau mata kayak mata kita biasa, cuman gede. Oh, lebih besar. Lebih besar dan nonjol keluar. Sempet itu maju mundur Pak. Itu Bapak pas jaga saat melihat itu sendiri atau ada teman? Sendiri. Kan sebenarnya saya jaga itu 8 orang, cuman kan dibagi-bagi. Oh, jadi seapartemen itu ada 8 sebenarnya. Cuman malam itu? Ya emang sendiri-sendiri, dari dibagi-bagi. Oh, cuman titik-titiknya itu dibagi. Cuman kita komunikasi lewat HT aja. HT aja. Itu sempat lama juga itu, hilangnya tuh sempat lama. Tapi dia ngomong apa? Ada omongan nggak Pak? Nggak ngomong. Atau kayak ketawa gitu? Justru dia kayak mukanya tuh marah sama saya. Mukanya tuh kayak marah. Melotot juga. Terus itu hilangnya Bapak apain? Pas bener-bener dia udah pergi? Nggak diapa-apain sih. Begitu hilangnya, ya hilang sendiri aja gitu. Tapi lama. Ada kali sekitar 15 menit itu. Tatapan terus sama saya. Tapi Bapak santai aja? Nggak santai aja Bapak? Nggak ada takut atau kayak info ke temen? Sebenarnya sih rasa takut sih ada, cuman nggak begitu takut banget harus begitu melihat langsung ngiprit itu. Kalau saya nggak. Karena udah biasa kali Pak? Udah biasa juga. Iyalah dari tahun 96 ya Pak ya? Dari tahun 96 sampai 2023 itu udah berapa puluh tahun itu Pak? Ya kurang lebih 25 tahun. Tujuan ada ya Pak ya? 23, 24, iya 25 tahun. 25. Ya itu penampakan yang nyata banget itu. Oke, itu digangguin pertama kali tuh Pak. Selanjutnya ada lagi nggak Pak? Sebenarnya masih ada lagi ya, banyak juga sih kalau tempat-tempat begitu. Jadi waktu itu saya juga sempet juga, cuman ya sekitar jam-jam 2-an, tahu harinya apa, tahun berapa saya juga lupa itu. Di hari yang berbeda sama yang sebelumnya? Di hari yang berbeda. Setelah itu sekitar 1 bulanan lah kurang lebih. Itu di basement. Di basement itu karena sepi, saya itu ngelap motor aja. Iseng kan, nah, ngelap motor itu juga sendiri. Pas lagi asik ngelap motor, ada yang manggil belakang, Pak. Ya saya kaget dong, gak jadi ngelap motor. Saya cariin itu muter, saya kelilingi. Orang kali Pak?
Iya, barangkali orang, Iya. tapi orang kok jam 2. Kalau temen yang iseng, otomatis suara bapak-bapak bukan suara cewek. Nggak ada yang cewek masalahnya. Security cewek nggak ada ya Pak? Nggak ada. Cewek semua. Udah saya puterin. Penasaran kan? Nggak ada apa-apa, nggak ada penampakan juga. Begitu saya lanjutin ngelap motor lagi, manggil lagi, Gimana tuh gitu? Pak. Oh sama, nadanya sama nadanya ya. sama. Pak. Kira-kira kayak suara perempuan udah dewasa atau masih kayak anak-anak gitu Pak? Udah, Kalau dari suaranya? udah dewasa sih, udah dewasa. Ya itu, habis itu saya juga bangun lagi, tapi nggak saya cariin, saya liatin aja, saya puterin pakai kepala gitu. Kepala saya nengok kanan kiri, saya cariin. Udah tuh, saya tungguin kok masih sepi aja, nggak ada apa-apa lagi. Nggak ada orang. Saya lanjutin dong ngelap motor. Habis ngelap motor, nggak lama kemudian manggil lagi ketiga kalinya dengan suara yang sama, Pak. Tapi lembut ya Pak ya? Lembut suaranya, tapi jelas di kuping saya. Udah, saya diemin aja. Biarin aja lah. Udah jangan gangguin lah. Dalam hati. Tapi begitu saya cuekin, saya kaget sendiri. Apa Bapak ngelihat sesuatu? Seakan-akan dia mau meluk saya, jubel saya. Masa Pak? Dari Kelihatan belakang. bayangan gitu. Begitu saya kaget begini, ini sebenarnya nggak ada apa-apa. Bisa jadi Bapak sendiri aja kayak ngerasa merinding kali Pak di situ ya. Iya. Oh, seolah-olah tuh setannya tuh kayak mau masuk kali Pak sebenarnya. Ya, namanya setan mah menggoda aja kayaknya. Menggoda aja sekuat iman manusia aja. Kalau kita kuat sebenarnya juga nggak apa-apa. Nah, kembali yang cerita yang tadi perempuan sosok yang gede tadi, itu nyampe rumah saya sakit itu. Oh, setelah kejadian ngelihat itu? Oh, Saya sakit 2 hari. apa yang dirasa Pak? Panas badan saya. Meriang gitu? Meriang tapi luar biasa panasnya. Nah, begitu istri saya ngelihat, istri saya juga kaget. Pak, ini kenapa? Panasnya luar biasa ini, enggak seperti biasanya nih panas nih. Suhu tubuh Bapak? Suhu badannya. Ini kenapa? Ya nggak tahu, bangun tidur kan. Langsung panas ini. Istri saya curiga. Akhirnya ngomong lagi sama saya pelan lagi. Enggak, emang kenapa Pak? Bapak ngeliat apa di sana? Oh, langsung digituin tuh? Langsung digituin. Udah, habis itu istri saya ngaji tuh, ngajiin sama istri saya sambil bawa air Kayak di segelas. rupiah gitu ya Pak? Udah minum Pak, minum katanya. Minum, Bapak ngeliat sesuatu ya katanya. Iya. Saya ngeliat sosok perempuan di sana. Apa kuntilanak? Nggak tahu namanya. Kuntilanak atau apa? Saya juga belum pernah kenalan sama kuntilanak. Saya bilang gitu. Pokoknya saya ngeliat waktu itu perempuan aja nyender di kaca, nemplok di kaca, lama bener. Dia kayaknya marah sama saya tuh, melotot. Karena mungkin ditakutin kok nggak pergi-pergi nih orang nih. Di mana-mana orang diliatin kabur atau teriak atau apa, Bapak diem aja. Diem aja, malah saya pelototin, saya kucek mata saya itu. Karena penasaran saya. Bener nggak sih gitu. Berdiri lagi, saya lihat lagi. Tapi emang bener itu. Ya itu, cuman sekali-kalinya itu kelihatan itu. Kalau yang sekelebat-kelebatan sih banyak. Dan sering juga ya Pak. Tapi itu kalau berdasarkan dari sejarah apartemen itu sendiri, itu ada nggak sih Pak? Maksudnya kayak kejadian atau apa gitu? Mungkin kayak
si sosok itu kayak jin atau korinnya dari kejadian apa? Ada kejadian apa nggak gitu Pak? Di apartemen Bapak? Ya kalau dulu memang pernah ada yang jatuh ya. Dari atas itu ada yang pernah jatuh. Bunuh diri atau gimana Pak? Kalau bunuh diri atau enggak itu saya kurang paham. Cuman kemungkinan Kecelakaan. jadi mau kabur kayaknya. Jadi pakaiannya tuh masih suster gitu, jadi mau kabur. Mungkin juga diomelin sama bosnya atau tertekan itu sama bosnya itu. Kan biasanya kan bosnya kan berangkat pagi, pulang malam lah, itu mungkin dikunci dari luar. Oh, si suster ini maksudnya bukan suster rumah sakit ya Pak ya, tapi Bukan, suster jaga anak suster ya. jaga, suster rumah aja lah. Suster rumahan ya. Oh. Suster rumah sakit beda. Iya. Mungkin kayaknya sih mau kabur. Sekitar jam berapa ya, masih sore kok. Bosnya belum pulang kayaknya sih. Jadi dia dikunciin di dalam Kak? Tapi sama anak-anaknya berarti? Itu lompat dari lantai 16. Karena pintu mungkin dikunci semua, dia niatnya mungkin mau kabur lewat lubang AC. Lubang AC kan ada jendelanya lumayan luas juga, itu bisa buat masuk. Nggak tahu, mungkin udah keluar dari jendela AC itu kepleset kayaknya dia. Akhirnya ya jatuh. Jadi sebenarnya bukan bunuh diri ya Pak ya kasusnya ini? Mungkin mau kabur aja. Mau kabur tapi dia kepleset. Gitu ya. Tapi itu langsung meninggal itu Pak di kejadian di lokasi itu? Langsung meninggal. Kepalanya pecah kok, gimana nggak meninggal? Astagfirullahaladzim. Tapi selanjutnya setelah ada kejadian itu tuh Pak, itu Bapak kan udah masuk tuh, udah bekerja di situ, terus ada kejadian itu udah pernah dapet cerita-cerita nggak dari teman-teman atau Bapak sendiri pernah ngalamin kejadian apa nggak terkait kalau kejadian saya sendiri juga, kalau saya ya itu tadi pernah lihat yang penampakan tadi, masalah perempuan tadi. Selain itu Pak? Selain itu juga ada, jadi kayak terbang aja gitu, warna putih. Itu bisa diceritain nggak Pak kronologi kejadian yang lihat kuntilanak terbang itu? Jadi kita pas lagi jaga, kita lagi ngopi aja sama ngerokok. Nah itu tiba-tiba di luaran itu kan semua dinding kan kaca, jadi banyak kacanya kan. Kalau di luar kelihatan kayak terbang aja gitu. Itu sosoknya apa Pak? Kenapa? Kayak sosoknya apa? Terbang itu bentuk kayak gaun? Perempuan. Perempuan, dan dia sambil ketawa juga. Merinding. Itu Bapak sendiri ngelihat apa ada teman yang lain? Itu teman. Oh, itu kejadian teman. Terus dia cerita ke Bapak ya? Itu ke teman itu. Nah, ada juga yang di dalam lobi yang lihat juga. Dia sama kayak gitu. Pertama ketawa dulu kan. Diselingin terbang tuh. Tapi ya namanya begituan, kadang juga terbang dulu, tahu kemana. Hilang cepet gitu ya Pak? Nah, saya juga pernah yang di basement tadi ada sosok lelaki sebenarnya. Kalau saya lihat dari jauh sekitar ya kurang lebih 20 meter kan. Sekitar jam 2 pagi. Dan itu perasaan saya itu kok, saya ngeliat sendiri ada orang jalan cepat sekali ya. Orang pakai lengan panjang, baju kotak-kotak, rambut juga klimis. Baju kotak-kotak lengan panjang. Di tempat parkir jalan kok cepet banget lah. Sekitar jam 2 kaget saya. Itu siapa itu? Saya kejar. Karena takutnya maling ya Pak? Ya namanya jahat. Kita ya kan, namanya kan ngecek lokasi. Begitu saya samperin, itu nggak ada suara apa-apa. Perasaan kuping peng, itu saking sepinya mungkin. Oh, saking nggak ada suaranya sama sekali ya? Loh, orang tadi kemana?
Itu yang sering ya kalau begitu-gitu sirai. Sering ngelihat penampakan berarti ya Pak ya, jatuhnya wujud orang juga. Kalau yang sering begadang sendiri, saya yakin sering dikasih penampakan. Cuman yang namanya ditarikan juga, kadang-kadang juga takut kalau lagi sendirian. Ada juga yang takut. Kalau bau-bau wangi itu udah banyak. Kayak bau wangi melati kembang itu. ya, Pak. Saya pernah nyium bau melati. Saya manggil temen dong. Ini sini kok bau sekali ya, bau banget. Begitu teman saya nyium malah lari. Dia ngelihat wujud. Enggak atau apa? lihat, cuman dia langsung lari. Baunya beda katanya, wangi melati nih. Langsung pergi. Ada juga yang bau kayak singkong bakar. Bau singkong bakar, tapi singkong apa ya? Singkong wangi ya. Singkong apa namanya yang wangi itu? Cilembu apa itu? Oh, itu ubi Pak, ubi Pak. Iya itu ubi ya namanya ya. Ubi, Iya, ubi hampir sama. madu. Saudaranya singkong juga itu. Kalau singkong keju. Nah itu kalau suaranya kayak gitu juga ngeri juga itu. Sering kalau gitu lah, ini nggak ada apa-apa kok bau begini kan. Nah kadang-kadang di lantai 17 terus ada komplain. Apa itu Pak? Komplain dari Komplain kadang-kadang kan ada yang komplain lah, itu kok di lobi lantai 17 ada yang main bola. Tolong Pak, katanya dicek. Wah, begitu saya cek sepi nggak ada apa-apa. Oh itu yang komplain apa namanya? Ya penghuni. Penghuninya. Cuman kalau kejadian ada lagi sih ada lagi. Kayak di lobi nih. Di lobi ini gedungnya kan ada 3 nih. Towernya ya Pak. Towernya. Nah di tower 3 juga pernah. Begitu jaga sendirian di dalam lobi, emang terkenal juga sih kalau di lobi mah kadang-kadang orang wah situ mah banyak apanya. Oh, tower 3 nih yang angker ini ya Pak. Nah begitu saya pas jaga malam juga di situ sekitar jam 2-an itu di atas itu lantai kantor atas di lobi kan atasnya ada kantornya tuh, di pojok ada kamar mandi. Nah itu keran juga nyala sendiri. Cur aja kenceng kan suaranya kan gitu. Sampai tumpah-tumpah itu Pak? Tumpah sih enggak, kan ada tempat itunya, wastafalnya kan. Oh jadi ya turun lagi ya. Saya juga nggak ngeliat ya, kayaknya berat banget ini mau melangkah ke atas nih. Tadi diemin aja. Ntar juga mati sendiri, bener mati sendiri. Itu Pak iseng aja ya Pak berarti? Cuman nggak tahu, emang kadang-kadang ada yang iseng aja begitu. Suara ada aja, ada langkah kaki lah. Ada, kalau kita merem aja gitu, kadang-kadang mau dipeluk perempuan lah. Kayak seakan-akan mimpi kayak nyata gitu, Kayak direp-rep gitu ya Pak. Makanya kalau kayak tadi air nyala itu udah mendingan kita diemin aja dah. Kalau kita samperin kadang-kadang bukannya ini, tapi kita nyampe atas itu langsung pleng gitu sepi. Saya juga pernah pas matiin keran, tahu-tahu ada suara. Serem apa sih? Waduh, saya sendiri loncat. Suara itu kayaknya pas kita lagi buka pintu, nah di balik pintu itu suaranya. Suara begitu. Perasaan nggak ada apa-apa. Nah itu saya udah nggak berani masuk lagi juga. Oh jadi setelah kejadian itu makanya kalau ada yang mainin ya udahlah Bapak cuekin aja ya. Mereka tadi keran air nyala udah kita diemin aja dah. Akhirnya juga mati sendiri. Tapi itu intensitas gangguan itu lumayan sering ya Pak ya? Kejadian-kejadian itu? Kering apa? Sering iya, terjadi. Hampir tiap malam kalau mau begadang mah. Kalau Bapak lagi dapat shift 3 itu ya? Kalau malam tuh jaga malam.
Apalagi kalau cuma suara-suara banyak. Sering. Dan yang ngerasain itu bukan cuma Bapak sendiri. Bukan saya aja, teman Tapi saya teman juga yang pasti lain ada. juga ya. Itu malam berikutnya itu mulai burung gagak datang. Burung gagak Burung gagak, tapi suara di genteng. di genteng Bapak. Kayak mau ngerontokin genteng tuh. Nyakar-nyakar gitu. Nyangkar, kuak, kuak. Tapi genteng nggak ada yang rontok loh. Istri saya dari sore memang tidur pulas. Tapi begitu jam 2, kayak orang kesurupan ya, buat tidur. Ngapain? Tahu-tahu teriak-teriak. Bapak, bapak, bapak. Itu nunjuk di, dulu kontrakan saya kan nggak ada plafonnya, jadi ada tiangnya masih kelihatan. Rangka-rangka. Rangka-rangkanya masih kelihatan.